Sudah bisa dimulai ya? Ya, Enggak, Pak. Enggak, di kawitan. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang Senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Uus Putria, Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dibuka. Pertama-tama menghaturkan terima kasih kepada para promotor, para oponen ahli, guru besar yang telah hadir untuk menguji Promopenda Uus Putria 31713100023. Ketua promotor yang tadi sudah memberitahu insya Allah akan bergabung kalau memungkinkan, kalau tidak nilai sudah disampaikan ke Pak Epi. Ujian ini akan terdiri dari 3 sesi. Yang pertama penyampaian pidato pertanggungjawaban akademik dari salah seorang promotor, kemudian ekspos dari Promopenda, dan yang terakhir sesi pengujian. Baik, untuk menghemat waktu, kami mempersilahkan kepada salah seorang promotor untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban akademik secara singkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tidak jelas, itu masih mute Pak Deden. belum ada Pak Deden. Ya, host, coba dibuka itu Pak Deden mute-nya. Suaranya Pak Deden, mute. Nah, udah nyala. Mati lagi. Ya. Ya. Lanjut Pak Dr. Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pidato pertanggungjawaban akademik. Judul disertasi Agama, Budaya, Organisasi, dan Pemberdayaan Ekonomi. Studi organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Mahmud MSI. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Supiana MAG, yang terhormat Asisten Direktur 1 Bidang Akademik Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terpelajar Dr. Haji Aji Thohir MAG, yang terhormat Ketua Prodi Studi Agama S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang terpelajar Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG, yang terpelajar para guru besar dan para oponen ahli Sivitas Akademika Program Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang terhormat dan sangat terpelajar Ketua dan Sekretaris Sidang Senat Terbuka, yang terhormat dan sangat terpelajar guru besar dan oponen ahli, para hadirin yang terhormat.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Pada sidang terbuka yang mulia ini, perkenankan kami atas nama promotor terdiri dari Profesor Dr. Haji M. Anton Athoillah MM, Dr. Deden Effendi MAG, dan Dr. Haji M. Yusuf Wibisono MAG. Menyampaikan pidato pertanggungjawaban hasil penelitian yang merupakan rangkaian berkelanjutan dari proses yang dilakukan Promopenda selama mengikuti perkuliahan program Strata S3 atau program doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang tertulis Promopenda Uus Putria nomor induk mahasiswa 31731 10023 dengan judul disertasi Agama, Budaya Organisasi dan Pemberdayaan Ekonomi, Studi Organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Hadirin yang terhormat, tahap demi tahap mulai perkuliahan, pengajuan judul, ujian proposal TOEFL, ujian komprehensif bimbingan bersama, ujian progres, ujian tertutup telah dilalui dan dilaksanakan dengan penuh kesabaran serta tanggung jawab oleh Promopendus. Selama proses bimbingan, Promopendus senantiasa melakukan konsultasi secara intensif kepada tim promotor, mulai dari ketua promotor dan kedua anggota promotor, bahkan sampai akhir perbaikan pasca ujian tertutup, masih dilakukan diskusi-diskusi penyempurnaan disertasi ini. Promopendus senantiasa ingin mendengarkan dan menerima berbagai kritikan dan saran dari kedua maupun anggota Promopendus, maupun dari ketua maupun anggota Promopendus promotor secara argumentatif, sehingga pada akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, kami atas nama promotor menganggap bahwa disertasi ini telah layak dan memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada sidang terbuka Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, merujuk kepada surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 perihal pengajuan sidang tertutup Promopendus dan permohonan kesediaan menguji sejumlah nama tertera dalam surat keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk menguji Promopendus pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 pada pukul 8.30 sampai dengan 10. Pelaksanaan menggunakan video conference daring aplikasi Zoom bertempat di ruang sidang tertutup lantai 2 Gedung Pascasarjana Kampus 2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Adapun nama susunan penguji tertutup adalah sebagai berikut. 1. Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, Ketua Sidang. Profesor Dr. Haji Supiana MAG, Sekretaris Sidang. Profesor Dr. Haji M.
Anton Atoilah MM, Ketua Promotor, Dr. Deden Effendi MAG, anggota promotor, Dr. Haji M. Yusuf Wibisono, anggota promotor, Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG, anggota ahli, Profesor Dr. Haji Dode S. Truna MA, komponen ahli, Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG, oponen ahli, Dr. Muhammad Dede Rodiana MAG, oponen ahli, Profesor Dr. Haji Supiana MAG, guru besar. Selama pelaksanaan sidang tertutup, Promopendus senantiasa mencatat berbagai masukan dan saran baik dari oponen ahli maupun guru besar untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai kaidah-kaidah norma maupun ketentuan penulisan disertasi yang dijadikan syarat mendapatkan gelar doktor pada program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, sehingga disertasi Promopendus benar-benar dianggap layak dan memenuhi syarat akademik untuk diajukan pada sidang yang mulia, sidang terbuka atau sidang promosi ini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami atas nama promotor akan menyampaikan latar belakang pribadi dan penilaian akademik Promopendus. Promopendus Uus Putria dilahirkan di Majalengka pada tanggal 1 Juli 1991. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayahnya bernama Momon Ganda Sasmita dan ibunya bernama Teti Aminah. Promopendus lulus Sekolah Dasar Negeri Kareau pada tahun 2003, lulus Madrasah Sanawiyah An-Nawawiyah Karanggirang pada tahun 2006, Madrasah PUI, Madrasah Aliyah PUI, Putri PUI Talaga pada tahun 2009, Sarjana S1 tahun 2013, jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk strata 2, Promopendus mengambil program studi ekonomi syariah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus pada tahun 2015. Keseharian Promopendus adalah dosen tetap di STAI Siliwangi, Bandung, program studi hukum ekonomi Islam. Aktivitas organisasi yang dijalani diantaranya pernah aktif di beberapa organisasi seperti organisasi keluarga mahasiswa Muslim Majalengka sebagai anggota tahun 2009, Lembaga Pembinaan Bahasa LPB UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai anggota departemen pada tahun 2012, Hima PUI UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai Sekbid P3O 2012, Himpunan Mahasiswa Majalengka Himaka UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai anggota PAO pada tahun 2012, Hima PUI UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai Dewan Pertimbangan 2013, PW Pemuda PUI Jawa Barat sebagai Kabid Departemen Pemudi 2014, DPW PUI Jawa Barat sebagai Bendahara 2016 sampai sekarang.
Dalam upaya meningkatkan profesionalisme sebagai dosen, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang meningkatkan kompetensi diri sebagai dosen, seminar lokal, seminar nasional, seminar internasional, perguruan tinggi. Promopendus secara konsisten mendaftar sebagai mahasiswa program studi agama-agama Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul disertasi agama, budaya organisasi dan pemberdayaan ekonomi, studi organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Penekanan penelitian ini lebih kepada penelitian ini berangkat dari keberhasilan organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, terutama dalam hal pengelolaan aset organisasi secara keseluruhan ataupun aset wakaf secara khusus, pada dasarnya menunjukkan kinerja organisasi yang efektif sebagai dampak dari banyak faktor yang terlibat di dalamnya yang menunjang konsep kerja yang inovatif, manajemen kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Juga pada peningkatan kinerja seluruh unsur organisasi, sementara di sisi lain tidak semua organisasi Muhammadiyah bisa mencapai keberhasilan dalam hal pengelolaan wakaf produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, untuk menganalisis budaya organisasi yang dibangun dalam organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, serta menganalisis dampak pengelolaan wakaf produktif dan budaya organisasi terhadap pemberdayaan yang diaplikasikan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan holistik untuk menggambarkan realitas yang diteliti secara menyeluruh, yakni wakaf produktif dan budaya organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung dalam relasi agama dan budaya dengan lapangan, dengan harapan penelitian ini bisa mendapatkan gambaran utuh kedalaman makna konsep pengertian serta penjelasan atas fenomena tersebut. Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa agama, budaya organisasi dapat meningkatkan perekonomian ketika agama sejalan dengan organisasi. Antara lain, pertama, nilai agama dijadikan prinsip dan diinterpretasikan dalam wakaf produktif serta dikelola dengan cara modern dan menciptakan doktrin agama Islam selangkah lebih maju dengan memberikan penekanan pada kepentingan sosial kolektif secara sejalan dengan ungkapan makna dibangun atas dasar pemikiran, perbuatan, dan persekutuan. Kedua, budaya organisasi dibangun melalui kaderisasi keteladanan pemimpin dan menyelaraskan artefak dengan nilai budaya, yaitu nilai ikhlas, komitmen bertauhid, berkemajuan, etos tajdid, roh jihad, semangat dakwah, kebiasaan amal soleh, loyalitas bermuhammadiyah, dan sikap moderat. Budaya organisasi Muhammadiyah Sukajadi dijadikan percontohan bagi Muhammadiyah. Ketiga, organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung memberikan banyak kontribusi terhadap kepentingan sosial
yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Penutup, sesuai dengan uraian yang telah disampaikan di atas, tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian yang terhormat ini. Selanjutnya tim promotor menyerahkan sepenuhnya kepada sidang yang mewakili wibawa dan wewenang Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengambil keputusan akhir. Apapun yang ditetapkan sidang akan diterima tim promotor sebagai hasil dari pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma etika ilmiah yang dilindungi undang-undang. Akhirnya atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung untuk membimbing Promopernus, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kami sampaikan kepada guru besar, para oponen ahli, segenap panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan ujian ini dengan baik. Semoga apa yang telah dicapai oleh Promopernus dapat memenuhi harapan kita semua dan dapat memberikan manfaat dalam rangka memperkuat bangunan teoritis studi agama Islam serta studi budaya secara umum sebagai disiplin yang selalu bersentuhan dengan realitas kultural religius yang dinamis. Menambah hasanah kebahasan agama dan budaya organisasi dalam kerangka kajian lintas bidang. Bandung, Desember 2020, atas nama tim promotor Profesor Dr. Haji M. Anton Athoillah MM, Dr. Deden Effendi, Dr. Haji M. Yusuf Wibosono MAG. Akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Deden. Berikutnya penyampaian ringkasan disertasi yang akan disampaikan oleh Promopendus dari Uis Putria. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal muhabbatu syiaruna nu'idullah ala sidqi wal ikhlas wal yaqin wa talabirdallahi fil amali baida ibadihi bitawakkuli ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat tim penguji pada hari ini, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Supiana MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Anton Athoillah MM, Bapak Dr. Deden Effendi MAG, Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Wibosono MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG, Bapak Dr. Haji Dodi Estruna MA, Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MA, Bapak Dr. Muhammad Dede Rodliana MAG, dan guru besar Profesor Dr. Haji Supiana MAG. Baik, mohon izin penulis untuk menyampaikan ringkasan dari penelitian yang penulis susun. Penelitian yang penulis susun yaitu dengan judul Agama, Budaya, Organisasi, dan Pemberdayaan Ekonomi Studi Organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, terutama dalam hal pengelolaan aset organisasi secara keseluruhan, ataupun aset wakaf secara khusus, pada dasarnya menunjukkan kinerja organisasi yang efektif sebagai dampak dari faktor yang terlibat di dalamnya. Sementara di sisi lain, tidak semua organisasi Muhammadiyah bisa mencapai keberhasilan dalam hal pengelolaan aset wakaf. Apa yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini tentu tidak bisa dilihat sebagai inovasi kelembagaan dalam pengembangan wakaf secara lebih produktif demi kepentingan lembaga saja, tetapi juga bagaimana hal tersebut bisa memberikan kontribusi positif pada upaya peningkatan perekonomian secara menyeluruh. Hal ini misalnya bisa dilihat pada bagaimana keberhasilan organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung dalam membangun berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat usaha, dan sarana-sarana sosial keagamaan lainnya, termasuk inventarisasi data lengkap terkait kekayaan milik organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung yang bahkan belum dimiliki oleh Muhammadiyah tingkat wilayah Jawa Barat. Kemudian hal ini yang pada akhirnya menjadi ketertarikan penulis untuk membahas dan menganalisis lebih lanjut, terutama bagaimana budaya organisasi yang dibangun di lingkungan organisasi Muhammadiyah dalam konteks agama dan pemberdayaan ekonomi, sehingga bisa menjalankan wakaf produktif terkait upayanya untuk meningkatkan perekonomian secara menyeluruh. Keberhasilan organisasi Muhammadiyah, khususnya di Sukajadi Bandung dalam hal mengelola aset wakaf dan pengembangannya melalui konsolidasi organisasi, registrasi dan inventarisasi, kemudian penataan administrasi, pembangunan dan pengembangan fisik, penggalian sumber dana, dan pengawasan untuk peningkatan aspek kesejahteraan dan ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan nilai aset dan perluasan usaha selama ini menjadi dasar utama mengapa peneliti memilih organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung sebagai objek khusus dalam penelitian ini. Masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah wakaf produktif yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, bagaimana budaya organisasi yang dibangun dalam organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, dan seperti apa dampak pengelolaan wakaf produktif dan budaya organisasi terhadap pemberdayaan ekonomi yang diaplikasikan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Dengan penelitian terdahulu yang relevan bahwa penelitian disertai terdahulu berbeda dengan apa yang menjadi fokus penelitian penulis, yaitu tentang budaya organisasi, karena fokus kajian tersebut diletakkan dalam kerangka relasi agama dan budaya, sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung sebagai lembaga wakaf yang dikelola. Mohon maaf. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu berawal dari agama. Agama yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai agama yang diinterpretasikan diinterpretasikan di organisasi Muhammadiyah melalui pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan manajemen organisasi, yaitu melalui proses reformasi, rekonstruksi, inovasi, sehingga menjadi budaya organisasi yang menjadi ciri khas organisasi Muhammadiyah Sukajadi, yaitu melalui wakaf. Wakaf yang dimaksud yaitu adalah wakaf produktif. Landasan teori untuk penelitian ini, yang pertama, grand teori yang digunakan yaitu teori daripada Johimwah, yaitu mengenai agama, bahwa pengalaman agama yang diungkapkan yaitu dalam bentuk pemikiran, perbuatan, dan persekutuan. Yang kedua yaitu teorinya dari Max Weber, yang mana doktrin agama menghasilkan rasionalitas kemandirian, kesejahteraan material, dan kemakmuran individu. Yang ketiga yaitu relasi agama dan budaya. Teorinya dari Clifford Geertz, yang mana agama merupakan salah satu bentuk dari budaya
Yang keduanya menggunakan simbol dan praktik penandaan sebagai suatu model yang mengikat dan menyatukan para pemeluknya. Model teori yang digunakan yaitu teori dari Edgar Sand tentang budaya organisasi, yang mana budaya organisasi yaitu suatu sistem asumsi bersama, nilai dan kepercayaan yang menjadi panduan bagi para anggota organisasi dalam bertindak. Selanjutnya yaitu teori daripada Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kajian wakaf dalam Islam, di mana wakaf dalam Islam memiliki arti yang sama dengan istilah tahbis atau tasbil yang berarti menahan harta yang dimiliki. Untuk aplikatif teori, yaitu peneliti menggunakan teorinya Umar Chapra, yang mana wakaf merupakan institusi dinamis yang berhasil dalam memberikan kontribusi positif pada peningkatan dan pengembangan masyarakat Islam. Yang selanjutnya yaitu teori dari Syekh Khalid Rashid, yang mana praktek wakaf sebagai dedikasi berkelanjutan dari suatu properti untuk setiap objek yang diikuti dalam ajaran Islam sebagai objek yang mengundang nilai keagamaan, kebijakan, dan kemurahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitiannya adalah menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu peneliti melakukan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Untuk prosedur analisa penelitian, peneliti mencatat semua data yang kemudian mengikuti acuan dasar penggunaan metode deskriptif holistik dan metode eksplanatoris. Data-data terutama yang berasal dari pengungkapan diri oleh partisipan atau subjek penelitian yang ada. Selanjutnya mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi, mensintesiskan, mengkategorikan data, mencari dan menemukan pola. Yang terakhir yaitu peneliti membuat laporan tertulis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan hasil daripada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yang mana hasil penelitian yang pertama yaitu mengenai wakaf produktif yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah Sukaja di Bandung ini. Yang pertama, strategi pengelolaan aset wakaf berpedoman pada aturan yang dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu memfokuskan pada manajemen marketing, nazir, dan pengembangan divisi. Strategi dan pengembangan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Sukaja di Bandung. Yang kedua, Muhammadiyah dijadikan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, di mana dipergunakan untuk keperluan langsung yang berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Yang ketiga yaitu fokus Muhammadiyah Sukaja di Bandung adalah melakukan konsolidasi yang dinamis, melakukan registrasi dan inventarisasi kekayaan hak milik persyarikatan, penataan administrasi, pembangunan dan pengembangan fisik, pengalihan sumber dana, dan pengawasan. Kemudian nilai-nilai agama dijadikan dasar prinsip dan diinterpretasikan dalam wakaf produktif serta dikelola dengan cara modern dan komprehensif, didistribusikan untuk kepentingan internal dan eksternal, sehingga menciptakan doktrin agama Islam selangkah lebih maju dengan memberikan penekanan pada kepentingan sosial atau kolektif. Dengan demikian, Muhammadiyah Sukaja di Bandung ini menjadi bagian gerakan perubahan guna memajukan umat Islam dalam segala aspek, utamanya ekonomi dan sosial. Dengan demikian, ungkapan Max Weber yang mengatakan bahwa doktrin agama menghasilkan rasionalitas, kemandirian, kesejahteraan materi, dan kemakmuran individu saja, dan ungkapan agama Islam memiliki etik tradisional yang menghasilkan perilaku hidup yang bertentangan dengan etik puritan tersebut tidak sejalan dengan wakaf produktif yang dijalankan di Muhammadiyah. Hasil penelitian yang kedua mengenai budaya organisasi yang dibangun dalam organisasi Muhammadiyah cabang Sukaja di Bandung ini, yang pertama, seluruh komponen organisasi bergerak bersama sehingga menjadi budaya organisasi yang dibangun melalui kaderisasi keteladanan pemimpin dan menyelaraskan artefak dengan nilai budaya. Adapun nilai-nilai dari budaya organisasi Muhammadiyah yang melekat pada saat ini yaitu adalah nilai ikhlas, komitmen bertauhid, iman berkemajuan, etos tajdid, semangat dakwah, kebiasaan amal soleh, loyalitas, dan sikap moderat. Kemudian budaya organisasi yang dibangun Muhammadiyah sejalan dengan pandangan Edgar Seri, yang mana budaya organisasi ini merujuk pada suatu sistem asumsi bersama, nilai-nilai dan kepercayaan,
yang menjadi panduan bagi para anggota organisasi yang bertindak. Hasil penelitian yang ketiga bahwa wakaf produktif dan budaya organisasi terhadap perekonomian umat sejalan dengan pandangan Capra bahwa organisasi adalah institusi dinamis yang berhasil dalam memberikan kontribusi positif pada peningkatan dan pengembangan masyarakat Islam. Terdapat sejumlah besar bangunan layanan dan aset-aset lain yang dihasilkan dari sistem wakaf ini dan memberikan manfaat yang sangat besar pada masyarakat secara keseluruhan, baik yang beragama Islam maupun mereka yang memeluk kepercayaan atau agama lain. Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Pak, belum selesai sebentar. Ada temuan yang belum disampaikan. Temuan dari penelitian ini yang pertama bahwa Perserikatan Muhammadiyah dijadikan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dipergunakan untuk keperluan langsung yang berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Yang kedua, wakaf di Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini sebagai role model wakaf dibuktikan dengan diberikan kepercayaan untuk melakukan kunjungan ke amal usaha lain dalam rangka memotivasi pengelolaan wakaf. Yang ketiga, ajaran agama berpengaruh sangat kuat terhadap sistem nilai yang ada di dalam budaya organisasi yang bersangkutan. Kemudian, temuan yang didapat yaitu bahwa budaya organisasi yang baik dapat mendorong lahirnya institusi atau pemberdayaan ekonomi yang tidak saja berkontribusi pada pertumbuhan organisasi itu sendiri, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Temuan berikutnya yaitu bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan aspek finansial organisasi. Dan yang terakhir, pemberdayaan wakaf produktif tertata secara sistematis dengan indikator adanya pengelolaan dengan sistem satu arah, umpan balik, dan pilot project, disertai indikator pengelolaan melalui pemberdayaan pengembangan SDM dengan model pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial. Baik, terima kasih. Itu yang bisa penulis sampaikan dalam ringkasan penelitian disertasi penulis. Sekian, Prof. Baik, terima kasih kembali. Berikutnya sesi pengujian. Dan yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Dodi Estruna, MA. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, sudah pukul 9 lebih ya. Pertama, hasil penelitian ini lebih menggambarkan gambaran umum. Ini berdasarkan tulisan ya, bukan berdasarkan penjelasan di presentasi tadi. Menggambarkan hasil penelitian secara umum di Muhammadiyah, bukan di Muhammadiyah Sukajadi. Jadi agak sulit saya meyakini bahwa temuan-temuan ini sebetulnya adalah di Muhammadiyah Sukajadi. Karena apa? Karena kalau kita lihat di bab analisis, terutama bagian bab 4 itu, saya hanya menemukan 2 kali penyebutan sumber data, yaitu dari Muhammadiyah Sukajadi 1 orang, yaitu Ketua Wakaf, ya, dan 1 lagi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Jadi ini sepertinya bagian analisis mengenai PCM Muhammadiyah Sukajadi itu tidak menggambarkan keadaan di Muhammadiyah Sukajadi. Bisa Anda, Saudara Promo Pendus lihat, hanya 2 kali Anda menyebut sumber data di bab 4 itu. 2 kali itu pun 1 saja yang dari Muhammadiyah Sukajadi, sedangkan yang satunya itu Ketua PW. Nah,
lain-lainnya di situ tidak disebutkan sumber-sumber data yang menjelaskan tentang keadaan di Sukajadi itu dari sumber-sumber yang justru ada di PC Sukajadi. Nah, itu problemnya. Mungkin semua para penguji di sini bisa melihat, mungkin juga termasuk dengan para promotor, bahwa pada bab 4 itu hanya 2 kali penyebutan sumber data dari Muhammadiyah Sukajadi 1 dan satu lagi dari Muhammadiyah Pimpinan Wilayah. Nah, di situ problemnya. Jadi ini menggambarkan seolah-olah penjelasan atau analisis di bab 4 ini itu banyak diperoleh dari sumber-sumber yang lain. Ya. Jadi karena tidak menyebutkan sumber dari PC Muhammadiyah Sukajadi itu. Itu yang harus jadi catatan. Karena Anda sedikit sekali menyebutkan sumber-sumber data tersebut di footnote-nya, ya, baik itu bentuk wawancara maupun hasil observasi maupun dokumen-dokumen khusus dari PCM Sukajadi. Itu yang pertama. Itu harus dijelaskan ya oleh saudara. Yang kedua, pada bab teoretik Anda menuliskan mengenai filantropi Islam ya, atau filantropi lah, budaya kerja, budaya organisasi dan filantropi. Dengan judul filantropi sebagai budaya, atau di bagian C-nya budaya organisasi dan filantropi. Nah, saya memberi catatan tentang filantropi. Lalu saya coba cari filantropi PCM Sukajadi itu bagaimana dan di mana gitu ya. Nah, ini juga tidak ditemukan. Bisa dilihat di daftar isi, apalagi mungkin nanti di dalamnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan sama sekali di situ tidak berbicara tentang filantropi. Padahal di bab teoritis itu ditekankan sekali tentang filantropi dan budaya organisasi. Itu yang harus dicatat baik-baik ya, saudara. Kemudian saya langsung saja seluruhnya ini, karena sudah cukup lama tadi. Tentang budaya organisasi. Saudara menyebutkan budaya organisasi PCM Muhammadiyah itu, misalnya tadi juga disebutkan niat ikhlas, ya, komitmen, tauhid atau iman, kemudian berkemajuan, etos tajdid dan sebagainya dari poin A sampai poin I gitu ya. Nah, ini yang jadi problem, apakah itu dari Muhammadiyah atau dari PCM atau pimpinan cabang Muhammadiyah Sukajadi. Nah, di sini tidak digambarkan bahwa seperti tadi berkaitan dengan sumber data tadi itu, sehingga di sini menjadi agak membingungkan apakah ini gambaran umum Muhammadiyah secara keseluruhan atau PW atau PC. Ini sebetulnya sudah pernah saya kritisi pada ujian tertutup, tetapi sepertinya belum terkoreksi untuk bagian. Terakhir, coba lihat oleh saudara di halaman 228. Saya memberi kesempatan dulu, coba lihat di halaman 228. Dari Putut, yang Putri ya? Ada? Sudah lihat? 228. Yes. Ya, oke. Saya baca saja di situ, pemberdayaan tanah wakaf Muhammadiyah Sukajadi. Jadi ditekankan atau dijelaskan sekali bahwa yang dimaksud akan diuraikan di sini adalah pemberdayaan tanah wakaf Muhammadiyah Sukajadi. Lalu A, pendaya gunaan wakaf. Ya. Dari halaman 228 sampai 236, ini Anda bisa lihat di situ tidak berbicara tentang Muhammadiyah Sukajadi. Anda bicara mengenai kuwait wakaf, public condition, terus di konteks di Indonesia yang sangat luas, kemudian masuk ke kajian berdasarkan teori Weber, Max Weber ya, di halaman 229-nya. Mohon maaf, ini meskipun ujian terbuka, karena detail-detail seperti ini sepertinya belum terkoreksi. Ketika menjelaskan tentang pendaya gunaan wakaf,
PCM Sukajadi, Anda malah menjelaskan tentang teori Max Weber, ya, teori Max Weber mengenai organisasi pada halaman 229. Padahal poinnya ini adalah pemberdayaan wakaf Muhammadiyah Sukajadi. Tapi di 229 dan seterusnya yang dijelaskan itu adalah teori Max Weber tentang organisasi. Satu, problemnya adalah kenapa harus merujuk Max Weber di bagian sini, padahal rencana penjelasannya atau analisisnya kan mengenai PCM Sukajadi. Kedua, judul ini pemberdayaan pendayagunaan wakaf, tapi yang dibicarakan banyak di sini mengenai organisasi menurut perspektif Max Weber. Nah itu, coba lihat dari 229 sampai 236, itu seluruhnya bicara mengenai hal yang berkaitan dengan teori-teori. Dan ketika itu diteruskan, hampir keseluruhannya tidak berbicara mengenai PCM Sukajadi. Jadi ini seperti kembali ke kajian teoritik lagi. Ini menurut saya betul-betul harus dikoreksi. Ketika Anda merencanakan penulisan pendayagunaan wakaf di Muhammadiyah Sukajadi, maka isinya harus tentang itu. Terutama mengenai informasi-informasi khusus di Sukajadi dan sumber-sumber data ya diperoleh juga dari orang-orang yang ada di situ di PCM Sukajadi, tidak harus masuk ke hal yang lain-lain. Nah, di sini makanya pada ujian tertutup saya di sini agak memberikan pertimbangan apakah penelitian ini tentang Muhammadiyah secara keseluruhan atau paling tidak PW atau Sukajadi. Di bab 4 itu menurut saya fokusnya adalah ke PCM Sukajadi tentang pemberdayaan wakaf, budaya organisasi, maupun dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi. Di situ harusnya fokus yaitu ke temuan-temuan di Sukajadi. Jadi ini problemnya ini adalah ngambang gitu ya, mengenai fokus ini apakah ke PCM Muhammadiyah atau hal-hal yang lebih dari itu. Terakhir sekali Pak Ketua, mohon maaf, karena ini promosi Saudara Putri ya, meskipun saya sangat mengkritisi lebih detail mengenai temuan-temuan ini, maka pertanyaan-pertanyaan tadi anggap saja sebagai semacam promosi ya, pertanyaan yang mempromosikan Anda. Tugasnya adalah, ini dalam proses perbaikan disertasi ini meskipun sudah di tahap terbuka, bagaimana Anda lebih menonjolkan temuan-temuan di PCM Sukajadi. Tidak bicara lagi Indonesia, Amerika, Kuwait, dan sebagainya. Tetapi PCM Sukajadi. Datanya data tentang pemberdayaan wakaf di Sukajadi, sumber-sumber yang Anda akses ya mengenai data-data di PCM Sukajadi juga harus orang PCM Sukajadi itu. Ya. Agar memang menjadi data atau sumber primer gitu, sehingga betul-betul ini menggambarkan informasi maupun temuan-temuan dari PCM Sukajadi dan tidak meluas ke yang lain-lain. Saya kira itu Pak Ketua komentar-komentar saya, dan untuk nanti penyelesaiannya penandatanganan disertasi ini saya tetap ingin mengkonfirmasi detail-detail yang tadi itu, sehingga temuan-temuannya muncul betul-betul dari PCM Sukajadi. Jadi dua catatannya, satu data tentang PCM Sukajadi, kedua sumber datanya pun harus dari orang-orang primer di Sukajadi itu ya. Jadi tidak harus ke yang lain-lain. Terima kasih, itu tanggapan saya. Sehingga sepertinya Saudara Putri masih ada satu tahap lagi yang harus diseriusi, yaitu bab temuan-temuan yang mendasarkan temuannya itu pada betul-betul dari lokasi ya Sukajadi dengan sumber-sumber dari Sukajadi. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Dodi. Silakan Saudara Promopendus untuk meresponnya dan menjawabnya. Baik, terima kasih Prof.
Yang pertama, untuk data primer dari Sukajadi, sebetulnya saya telah meneliti dari langsung data dari responden dari Sukajadi tersendiri. Yang pertama itu Bapak Haji Edi sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Sukajadi, kemudian Pak Elang sebagai sekretarisnya. Kemudian di sana pada waktu penelitian ada beberapa pengurus yang memang berkontribusi memberikan data-data tersebut. Dan selain itu ada juga dari dokumentasi, ada arsip dan foto-foto. Namun memang mohon maaf kesalahan dari penulis tersendiri. Penulis tidak mencantumkan secara detail sumber atau referensi-referensi yang dituliskan dalam laporan disertasi ini. Nanti penulis akan memperbaiki, lebih mendetailkan lagi sumber-sumber data yang didapat dari objek penelitian. Terus yang kedua, untuk budaya organisasi, saya mendapatkan memang dari PCM Sukajadi langsung, yaitu dari Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Sukajadi dan sudah terkonfirmasi. Dan untuk pemberdayaan wakaf tadi dari halaman 22.8 sampai sekian, terima kasih atas koreksinya Bapak oponen ahli Bapak Dr. Dodi, terima kasih selalu memberikan arahan-arahan yang memang penulis belum jeli ke arah itu. Dan penulis akan menspesifikasikan lagi dari data kemudian menganalisa data tersebut. Baik, terima kasih, Prof. Dan filantropi. Oh ya, filantropi tadi masukan dari Pak Dr. Dodi bahwa filantropi Muhammadiyah harus datanya digali lagi. Nanti penulis akan menggali lagi, memunculkan lagi di laporan disertasi ini. Ya, terutama untuk di bab 4-nya itu harus bicarakan tentang filantropi. Jika teorinya ada di situ, gitu di bab 2 kan dituliskan. Ya, terima kasih. Ya, baik, Prof. Terima kasih Pak Dr. Dodi. Berikutnya penguji yang kedua yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Dede Rodiana, MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak akan terlalu banyak karena tadi sudah beberapa hal di sini oleh Pak Dr. Dodi. Yang ingin saya tegaskan pertama bahwa sepertinya penelitian. Mic-nya kurang atas Pak Dede. Kurang keras ya? Oh iya. Maaf. Begitu. Ya. Saya ingin meminta ketegasan aja bahwa penelitian ini lebih fokus pada penguatan apa yang sudah ditemukan oleh Weber ya, dan juga Goethe, di mana doktrin agama menjadi bagian yang bisa meningkatkan produktivitas diantaranya juga atau mempengaruhi, kemudian budaya juga bisa memperkuat. Nah, hanya saja yang ingin ditegaskan di sini adalah temuan yang spesifik dari objek penelitian yang bisa menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya itu belum nampak. Karena sesungguhnya hal yang nampak itulah yang kemudian nantinya apa yang sudah dibangun di PCM Sukajadi itu bisa diikuti oleh organisasi-organisasi lain, baik itu badan ataupun perorangan sebenarnya, di mana proses pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai keagamaan itu benar-benar menghasilkan dalam ujungnya adalah kesejahteraan umat. Nah, itu yang belum nampak. Makanya tadi sekali lagi wajar Pak Dr. Dodi mengkritisi analisisnya karena budaya yang nampak di sana. Nah, hasil analisis baik itu
organisasi budaya gitu ya, agama ataupun pemberdayaan itu pada wilayah teoritik, bukan pada aplikasinya, sehingga percontohan di kemudian itu menjadi sulit. Apa? Semua orang paham tentang ikhlas, semua orang paham tentang komitmen, semua orang paham tentang keinginan kuat lah gitu ya, inovasi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mengaplikasikannya itu kan tidak nampak. Justru nampaknya ketika yang berbicara, yang dimunculkan itu adalah proses yang terjadi di PCM Sukajadi. Ya, kalau tadi Pak Dr. Dodi mengatakan karena basis datanya tidak nampak gitu, maka temuan akhirnya yang menjadi pembedanya juga belum nampak gitu. Itu satu. Saya apresiasi karena beberapa hal yang terkait teknis sudah cukup diperbaiki, walaupun tadi yang bagian bab 4 itu sumber data sebagaimana yang masih pada saat tertutup masih berbicara umum, tidak khusus, itu sama lah seperti tadi Pak Dr. Dodi katakan. Jadi yang ingin ditegaskan, saya ingin lebih melihat apakah bagaimana temuan yang teknis gitu ya, yang bisa dijadikan contoh untuk Muhammadiyah yang lain atau organisasi di luar Muhammadiyah, bahkan juga perorangan ketika ingin memberdayakan wakaf, yang itu menjadi temuan penguat dari apa yang sudah ditemukan, diungkapkan oleh Weber, yang sudah diungkapkan oleh Goethe, sehingga posisi apa yang Saudara Promopendus ungkapkan itu benar-benar temuan Promopendus sendiri yang kemudian bisa diaplikasikan di berbagai tempat, di berbagai badan. Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan di kesempatan ini, tidak banyak. Hanya sekali lagi selamat pada Promopendus yang sudah berbuat cukup baik tentang tulisan ini. Sekalipun mungkin perbaikan-perbaikan itu perlu semakin diperjelas. Mudah-mudahan apa yang sudah Promopendus lakukan ini bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Prof. Mungkin temuan yang dapat penulis temukan khusus untuk pengelolaan budaya organisasi di Muhammadiyah Sukajadi ini, bahwa penulis menemukan yang pertama secara khususnya bahwa ajaran agama itu sangat berpengaruh terhadap sistem nilai dan budaya organisasi yang bersangkutan. Jadi nilai-nilai agama terhadap budaya organisasi itu sangat erat. Yang kedua, bahwa budaya organisasi yang baik dapat mendorong lahirnya institusi atau pemberdayaan ekonomi yang tidak saja berkontribusi pada pertumbuhan organisasi itu sendiri, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di masyarakat. Mungkin yang harus dipastikan. Mungkin itu Prof, secara khususnya temuan dari budaya organisasi di Muhammadiyah. Sebentar. Mungkin yang ingin saya tegaskan, ketika Anda membuat keputusan bahwa doktrin itu berpengaruh, seperti apa prosesnya doktrin itu bisa berpengaruh gitu loh. Karena semua organisasi, sebuah personal gitu ya, pribadi, ketika menjalankan agama itu, nilai-nilai agama itu tahu, tapi ketika itu berpengaruh kan prosesnya kelihatan gitu, harus nampak gitu ya. Nah, proses berpengaruhnya itu yang bisa menjadi tauladan bagi organisasi lain, bagi personal yang ingin melakukan atau mengaplikasikan apa yang sudah Anda temukan. Jadi pengaruh doktrin agama itu semua meyakini. Cuma ketika itu disebut berpengaruh, proses berpengaruhnya yang ingin dipastikan itu proses berpengaruhnya. Itu saja penegasannya. Terima kasih. Baik, di Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini bahwa nilai-nilai agama bisa berpengaruh kepada organisasi dan dilaksanakan dengan baik oleh sumber daya manusia yang ada di organisasi Muhammadiyah itu, yang pertama yaitu melalui perekrutan dan pembinaan. Dan budaya organisasi di Muhammadiyah ini yaitu
dipengaruhi oleh teologis dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, yaitu bahwa organisasi Muhammadiyah harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hal-hal filantropi. Yang kedua yaitu dari aspek sejarah, di mana ada gerakan ta'awun, yaitu masuk juga intinya kepada filantropi wakaf di Muhammadiyah itu sendiri. Yang ketiga yaitu di Muhammadiyah Sukajadi itu mempunyai slogan, yaitu slogannya adalah ta'awun untuk negeri. Nah, slogan itu yang menjadi interpretasi daripada nilai agama dan budaya di organisasi Muhammadiyah. Seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Yang ketiga, dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana, MAG. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Dodi Estruna, kemudian Pak Dede Rodriana, itu lebih pada penajaman ya. Memang penajaman itu nanti menjadi penting ketika kita menulis artikel ilmiah. Ini kan Promopendus pada akhirnya harus menulis artikel ilmiah. Nah, saya hanya satu hal yang menurut teori, nanti juga Prof. Anton mungkin bisa menambahkan. Nanti di dalam menulis artikel ilmiah itu konon yang paling susah itu adalah di bagian pembahasan atau di bagian discussion, di bagian diskusi. Nah, secara teori diskusi itu begini, kita penulis harus mendiskusikan antara pertanyaan, kemudian teori, kemudian hasil, kemudian realita, kemudian penelitian sebelumnya. Gitu Bu, ada berapa poin itu? Diskusi di situ berarti diskusi antara satu pertanyaan, diskusi antara pertanyaan, teori, penelitian sebelumnya, kemudian hasil, dan kemudian realita. Berarti ada 5 Bu yang harus didiskusikan sekaligus. Nah, saya mau mendengarkan diskusi 3 hal itu sekaligus. Yakni pertanyaan utama ya kan ada pertanyaan utama. Kemudian teori, tadi itu ada 3 teori dari mulai grand, kemudian middle, dan lain sebagainya. Kemudian ada hasil, kemudian ada penelitian sebelumnya, dan realita. Coba Bu, deskripsikan itu saja barangkali dari saya satu. Langsung saja, Prof. Langsung saja. Baik, terima kasih. Hasil penelitian yang pertama yaitu tentang wakaf produktif yang dijalankan oleh organisasi Muhammadiyah Sukajadi, bahwa di dalam wakaf produktif yang dijalankan di organisasi Muhammadiyah Sukajadi ini berdasarkan nilai-nilai agama yang dijadikan dasar prinsip dan diinterpretasikan dalam wakaf produktif serta dikelola dengan cara modern dan didistribusikan untuk kepentingan internal dan eksternal. Nah, yang ini kemudian menganalisa dari teorinya Max Weber, yang mana Max Weber itu mengatakan bahwa doktrin agama itu menghasilkan rasionalitas, kemandirian, kesejahteraan, dan materi dan kemakmuran individu saja. Nah, di sini
untuk teori Max Weber ini tidak memperhatikan faktor eksternal atau faktor masyarakat atau faktor umat di luar internal daripada agama itu sendiri. Nah, di sini Muhammadiyah Sukajadi Bandung tidak hanya memperhatikan kepentingan daripada internal organisasi Muhammadiyah itu sendiri, tapi juga kepada eksternal, yaitu kepada lingkungan dan masyarakat yang ada di Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mengenai budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yang dijalankan atau yang dibangun di organisasi Muhammadiyah ini sejalan dengan Edgar Serre, yaitu di mana budaya organisasi ini merujuk pada suatu sistem asumsi bersama, nilai-nilai dan kepercayaan yang menjadi panduan bagi para anggota organisasi dalam bertindak. Nah, untuk hasil yang ketiga, yaitu mengenai dampak pengelolaan wakaf itu sendiri, bahwa wakaf produktif di organisasi Muhammadiyah ini perekonomiannya sejalan dengan pandangan Capra, di mana bahwa institusi yang dinamis berhasil dalam memberikan kontribusi positif pada peningkatan dan pengembangan masyarakat Islam. Nah, dengan dinamisnya Muhammadiyah Sukajadi ini, maka mempunyai dampak bahwa akan berdampak berhasil dan memberikan kontribusi positif pada internal dan eksternal masyarakat, baik Muhammadiyah ataupun di luar Muhammadiyah. Seperti itu, Prof. Baik, masih ada pertanyaan, Pak? Oke, ya, cukup Pak Ketua, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin. Ya, terima kasih. Terdengar, Saudara Uus? Ya, pertama terima kasih pimpinan. Yang kedua, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Prodi menyampaikan selamat pada Promopendus, Saudara Uus Putria yang sudah masuk pada tahapan ujian promosi ini. Yang berikutnya, walaupun Promopendus punya latar belakang dari S1 dan S2-nya lebih pada ilmu kesyariahan ya, jadi muamalah, kemudian ekonomi. Halo? Ya. Saudara Uus, terdengar? Ya. Ya. Terdengar, Prof. Saudara Promopendus punya latar belakang keilmuan dari S1 dan S2 itu kan terkait dengan muamalah dan ekonomi syariah ya. Nah, betul, Prof. Di S3 ini tentu karena Anda masuk di agama-agama, saya ingin mencoba melihat wawasan dari Saudara Promopendus ini terkait dengan agama-agama. Pertanyaannya, konfirmasi saja ini sejauh mana pandangan Promopendus terkait dengan, karena ini temanya kan relasi agama, budaya organisasi, dan pemberdayaan ekonomi. Nah, sejauh mana ini, apakah agama bagian daripada budaya atau budaya bagian dari agama dalam pandangan Promopendus sudah barang tentu dalam perspektif seorang muslim. Itu saja dulu, silakan. Halo? Iya, Prof. Ya, silakan. Langsung saja dijawab. Baik, Prof. Bahwa relasi agama dan budaya ini, bahwa di Muhammadiyah Sukajadi nilai-nilai budaya ini terinterpretasi daripada nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama ini diinterpretasikan menjadi sebuah organisasi, budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini membentuk sebuah budaya yang menjadi ciri khas Muhammadiyah Sukajadi Bandung, yang ini berdampak pula pada pemberdayaan ekonomi, di mana pemberdayaan ekonomi ini yaitu berdasarkan atau
berbasis dari nilai-nilai agama yang diinterpretasikan kepada budaya. Oke, jadi nilai-nilai budaya bersumber terinspirasi dari agama, kan begitu ya? Halo? Setuju Ya, Anda betul. begitu? Nah, oke, saya ingin mengkonfirmasi pada temuan yang pertama yang Anda tulis. Bahwa apa yang dimaksud dengan temuan pertama ini? Agama dan etos kerja dapat meningkatkan perekonomian ketika nilai agama sejalan dengan budaya organisasi. Tidak sebaliknya. Itu bagaimana maksudnya itu? Silakan. Jadi seolah-olah kesan saya atau Anda ingin menjelaskan kesan saya seolah-olah ya nilai-nilai agama yang harus sejalan dengan budaya organisasi atau bagaimana maksudnya di situ temuan itu? Iya, betul, Prof. Jadi seperti apa namanya, bahwa agama atau nilai-nilai agama yang ada di organisasi Muhammadiyah ini, yang pertama tadi dipengaruhi oleh aspek teologis, Prof. Jadi nilai-nilai agama ini memang melekat kepada organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung, di mana nilai-nilai agama ini terinterpretasi kepada budaya di organisasi Muhammadiyah ini. Nah, selain daripada itu juga agama yang terinterpretasi kepada budaya organisasi juga tertuang dalam slogan Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini, yaitu Ta'awun untuk Negeri, dan slogan ini tidak dipunyai oleh Muhammadiyah yang lainnya. Oke, jadi ini yang perlu mendapat penjelasan sebetulnya. Kalau tadi penjelasannya betul bahwa perekonomian atau pemberdayaan ekonomi di Sukajadi atau perekonomian itu akan sejalan ya dengan budaya organisasi ketika ini jadi agama ketika sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman. Nah, itu kan. Jadi bukan agama dan etos kerja yang menjadi sebuah nilai sejalan dengan budaya ekonomi atau budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu sendiri yang harus nilai-nilai sejalan baru terinspirasi bisa diimplementasikan. Yang berikutnya saya ingin konfirmasi terkait dengan pandangan Anda atau definisi yang dimaksud dengan wakaf produktif itu dalam pandangan ini, dalam teori dan implementasinya di Sukajadi dalam konkretnya apa atau batasannya apa, kemudian konkretnya dalam wakaf produktif itu bagaimana? Silakan. Ya, silakan direspon. Ya, jadi wakaf produktif yang ada di Muhammadiyah Sukajadi ini adalah merupakan wakaf yang diproduktifkan oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung, di mana wakaf yang diproduktifkan ini yaitu melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melalui kerjasama, yang kedua melalui ijaroh, dan yang ketiga melalui investasi. Nah, ketiga pemberdayaan ini menjadi model pemberdayaan ekonomi yang ada di Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Oke, yang terakhir lah. Nah, bagaimana rekomendasi konkret dari Promopendus pada organisasi Muhammadiyah, khususnya di Sukajadi atau umumnya secara keseluruhan? Rekomendasinya yang gimana? Ya, baik. Rekomendasi penulis untuk organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini bahwa perlu adanya hubungan yang harmonis antara pengurus satu dengan yang lain, serta selalu melaporkan tanggung jawabnya sehingga perjalanan perwakapan akan berkembang secara dinamis, dan adanya pengaruh ekonomi global yang memang mempengaruhi perwakapan, yaitu literasi tentang perwakapan, di mana sehingga ketika di dunia ini terpengaruh oleh pengaruh kapitalisme dan globalisasi, itu bisa mempengaruhi eksistensi dalam pengelolaan wakaf produktif di seluruh Muhammadiyah Sukajadi Bandung atau umumnya di Indonesia. Seperti itu, Prof. Oke, yang terakhir
terakhir sekali ini terkait dengan pendataan wakaf, apakah sudah menunjukkan positif ketika penginventarisasi harta-harta wakaf di Sukajadi atau di Muhammadiyah gimana? Masuk di rekomendasi penulis nggak gimana? Ya, untuk inventarisasi data di Muhammadiyah, memang Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini telah menginventarisasi dan meregistrasi data wakaf secara baik atau sistematis. Nah, ini bisa dicontoh oleh Muhammadiyah lain, di mana Muhammadiyah di tingkat wilayah Jawa Barat pun ini melihat kepada cara bagaimana Muhammadiyah Sukajadi dalam menginventarisasi data wakaf, di mana data-data tersebut digali dan dikumpulkan data-data aset wakaf tentang Muhammadiyah, baik itu dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Oke, terima kasih. Cukup, Pak Ketua, silakan. Terima kasih, Prof. Asep. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berangkat dari pertanyaan Prof. Asep tadi tentang harta wakaf yang dikelola oleh PC Muhammadiyah Sukajadi. Saya ingin jawaban yang konkret, aset atau harta yang diwakafkan, kemudian asetnya meliputi apa saja. Saya buka-buka di disertasi sampai akhir itu belum ketemu apa saja asetnya itu. Silahkan. Ya. Aset wakaf di Muhammadiyah Sukajadi ini yang pertama itu ada tanah, Prof. Tanah ini diproduktifkan oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini menjadi wakaf yang produktif, yaitu melalui dibangunnya lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada masjid dan ada juga bangunan majelis taklim, dan yang kemudian ada wakaf produktif yang berupa uang. Nah, wakaf produktif yang berupa uang ini dikelola dengan cara diinvestasikan kembali dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan internal dan eksternal Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Investasi di bidang apa itu? Gimana, Prof? Di bidang apa investasi? Investasinya yang pertama itu didepositokan di bank yang pertama, Prof. Didepositokan di bank. Yang kedua itu di obligasi. Ada dua investasi yang memang digarap oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Ya. Ada wacana di akhir-akhir ini Muhammadiyah akan membuka bank syariah Muhammadiyah. Bagaimana prospek terkait dengan investasi di warga Muhammadiyah Sukajadi? Untuk terkait itu mungkin hal baru ya, Prof, bagi penulis, karena memang di luar penelitian penulis, namun penulis membaca artikel bahwasannya ada dari pihak Muhammadiyah yang memang mengkonfirmasi bahwa Muhammadiyah ini belum melakukan survei terkait akan membangun Bank Muhammadiyah. Seperti itu, Prof. Baik. Terkait dampak yang diakibatkan oleh wakaf produktif ini, apakah khusus di internal Muhammadiyah atau berdampak juga untuk masyarakat umum? Ya, baik, terima kasih. Dampak dari perekonomian Muhammadiyah ini yang pertama itu ada dua. Yang pertama yaitu berdampak kepada internal itu sendiri, yaitu yang pertama untuk pengelolaan organisasi, yang kedua untuk pengelolaan atau dana-dana yang memang harus dikeluarkan atau beban-beban organisasi Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Salah satunya misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang kekurangan dana dan diberikan beasiswa untuk penyelesaian studinya. Itu untuk internal. Dan yang kedua, yang untuk internal itu sendiri juga ada Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini mempunyai panti yatim dan panti jompo yang dikelola, sehingga harus membiayai operasional lembaga tersebut, dan ada juga tempat bersalin, dan itu juga dibiayai atau diakomodir oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Yang kedua yaitu kepada eksternal, yang dimana dibuktikan dengan
Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini mempersiapkan mobil ambulan untuk siapa saja, baik warga Muhammadiyah ataupun bukan Muhammadiyah, untuk menggunakan fasilitas tersebut. Yang kedua, di Muhammadiyah Sukajadi Bandung ini, di lingkungannya itu ada sebuah komunitas yang dinamakan dengan komunitas pengemis. Nah, komunitas pengemis ini, di situ ada anak-anak dan jompo. Nah, anak-anak dan jompo ini, untuk jompo itu diberikan insentif oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung, dan untuk anak-anaknya disekolahkan, digratiskan, dan itu sempat juga bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu dinas sosial untuk menyekolahkan anak-anak di kampung pengemis tersebut. Selain dari kampung pengemis pun, ketika ada di lingkungan Muhammadiyah Sukajadi Bandung ada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, itu dibantu juga oleh Muhammadiyah Sukajadi Bandung. Itu, Prof. Terima kasih. Berikutnya dari promotor yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Wibisono, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pertama saya ucapkan selamat untuk Saudari Putri sebagai promovendus. Anda sudah di penghujung studi S3, dan menurut saya ini prestasi yang luar biasa ya. Dan Anda menempuh selama sekian tahun ini tidak sia-sia. Anda sudah menulis tentang disertasi, meskipun banyak catatan dari beberapa operen ahli dan nanti sebagian dari promotor. Baik, pertama saya sih menyarankan Anda untuk mencatat apa yang sudah disampaikan oleh para oponen ahli, dari Pak Dodi, Pak Dede, Pak Yudi, Pak Asep Muhyiddin, dan termasuk Pak Direktur. Poin yang paling saya tekankan lagi adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tentang sumber data itu harus dilengkapi lagi gitu ya. Jadi memang masih kesannya itu kayak masih studi literatur ini, terutama di bab temuan atau bab hasil itu masih kurang wawancaranya. Nah, itu fokusnya ke sumber data yang yang ada di Muhammadiyah Sukajadi ini. Fokus saja ke situ, nggak usah kemana-mana. Lalu termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, jadi distingsinya Anda munculkan di situ, keunikan penelitian Anda, dan penekanannya pada pembahasan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi itu. Jadi apalagi nanti Anda sudah nulis di jurnal itu ya. Jadi discuss-nya, fokus diskusinya itu harus lebih ditekankan, yang itu banyak analisis yang harus Anda jadikan tulisan, yang itu akan menjadi menarik kalau Anda ini lebih fokus ke pembahasan yang full analisis Anda sebagai peneliti. Jadi bukan deskriptif ansih ya. Nah, yang berikutnya ini benar, saya setuju juga aset wakaf tadi yang disampaikan oleh Prof. Asep dan Prof. Supiana tadi, aset wakaf. Kemudian apa saja ini harus diperjelas yang akan membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain. Ini Anda sudah berbicara filantropi ya. Ini ada yang ada error, ini ada yang dengar ya suara saya ya? Ya, kedengaran. Ya, ini ada yang nyapu di sebelah ini. Baik. Nah, ini dari saya selaku salah satu co-promotor. Anda meskipun background-nya S1, S2-nya syariah gitu ya, fakultas syariah maksud saya. Jadi ketika S3 fokusnya pada religious studies atau studi agama-agama. Nah, penekanannya di studi agama-agama itu adalah relasi agama dan budaya. Jadi kalau misalkan relasi agama dan budaya, Anda sudah ambil itu teorinya dari Choi Muak dan Clifford Kidd ya, untuk SAA maksud saya, Clifford Kidd dan
Choi Muah. Nah, cuma penekanannya pada filantropi ini analisisnya kurang tajam menurut saya. Jadi dampak dari filantropi ini kan dampak dari agama sebetulnya. Orang bersedekah, orang memberi, ini terutama yang beragama ya. Ada semacam sesuatu yang di luar dirinya yang memaksa sifatnya, itu yang disebut oleh Durkheim ini fakta sosial ya. Sesuatu yang di luar dirinya yang memaksa untuk melakukan yang kadang-kadang itu juga terpaksa. Matiin dulu itu. Oleh sebab itu saya lihat bahwa filantropi ini kesannya bersedekah karena agama, kan begitu. Jadi agama mempunyai pengaruh untuk mendesak orang, memaksa orang untuk melakukan sesuatu, terlepas setuju atau tidak. Nah, itu yang harus ditekankan menurut saya. Gitu. Nah, yang berikutnya, ini yang tidak kalah menarik, penelitian ini mestinya ada kritik analitik gitu ya, atau analitik kritik gitu. Jadi SAA ini distingsinya, keunikannya adalah mengkritisi dari berbagai fenomena gitu. Jadi tentu kritik itu bukan berarti Anda untuk subjektivitas sebagai peneliti, tapi kritik Anda merujuk pada teori yang Anda gunakan. Supaya gini, kalau saya melihat bahwa kalau Anda tidak ada kritik atau tidak ada analitik kritisnya atau kritisisme, kalau dalam SAA ini kan kita coba untuk ilmu sosial pun itu harus ilmu, bukan harus ya. Jadi kita sarankan untuk lebih pada ilmu-ilmu sosial kritis gitu. Supaya tidak terkesan ini mengamini semua fenomena. Jadi ini kesannya kalau Anda membedah organisasi seperti Muhammadiyah ini kayak laporan organisasi Muhammadiyah gitu. Atau penelitian monografi. Itu ya. Jadi deskriptif analitik, deskriptif ansih. Jadi saya lihat ini nggak ada cacatnya ini Muhammadiyah ini, hebat ini Muhammadiyah. Bukan berarti saya katakan harus lemah ya, tapi coba kalau Anda sebagai akademisi ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh organisasi di Muhammadiyah ya, terkait dengan pemberdayaan ekonominya, apa betul-betul seperti itu dan sama sekali tidak ada kelemahannya. Jadi saya menyarankan poin yang terakhir buat saya dalam kesempatan kali ini, coba kira-kira Anda bisa mengkritik enggak penulisan hasil survei Anda, hasil penelitian Anda ini. Terserah Anda mau masukkan di rekomendasi atau di mana, nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini, bahwa ilmuwan itu tidak vakum kritik terhadap fenomena, bahkan nomena sekalipun. Fenomena dan nomena oleh ilmuwan, terutama sarjana SAA itu kita sarankan untuk lebih kritis memotret berbagai persoalan yang diteliti. Saya kira itu masukan saya, Prof. Supiana. Ya. Pak Ketua, dan ini masukan saja, dan sekali lagi untuk Promovendus selamat dengan catatan Anda memperbaiki apa yang sudah disampaikan oleh para oponen ahli dan nanti promotor. Terima kasih. Terima kasih. Kembali Pak Dr. Yusuf. Rekomendasi saran-sarannya sudah ditampung oleh Promovendus. Yang terakhir kami mempersilahkan kepada Ketua Promotor, Profesor Dr. Muhammad Anton Atwailah, MM. Pak Deden dulu ya. Mangga, Pak Deden dulu. Itu masih mute, masih di-mute Pak Deden. Masih mute. Nah, baik, terima kasih Pak Ketua pimpinan sidang. ya. Yang pertama saya mengucapkan kepada Saudari Putri ya selamat. Sebentar lagi ya
selesai ya studi ketiganya. Kemudian apa yang dilakukan oleh para oponen ahli dari mulai Pak Dr. Dodi, Dr. Dede, dan Dr. Wahyudin. Kemudian guru besar Prof. Asep Muhyiddin dan ketua Prof. Supiana. Sangat bagus ya. Ya intinya apa? Hampir semuanya mengkritik karena penelitian ini tidak didasarkan pada data yang objektif, valid, dan reliable. Sehingga Sukajadinya tidak kentara ya. Muhammadiyah Sukajadinya. Ya nanti kesimpulannya memang apa sumber-sumber lokalnya itu kurang kelihatan ya, sumber lokal. Yang tadi disebut itu ada beberapa orang. Nah, bapak-bapak itu, nah nanti kesimpulannya itu parsimoni. Parsimoni itu sederhana ya, bahasa lokal, bahasa Sukajadinya keluar. Tapi parsimoni itu sederhana, tapi maknanya mendalam, sehingga bisa menjamin apa-apa, bisa ya maknanya ya parsimoni itu sederhana, tapi maknanya nanti mendalam, sehingga nanti sama dengan arti yang diartikan oleh Max Weber, Clifford gitu ya. Dan yang lainnya. Ya maknanya ini, tapi ya bagus ya, jadi penelitian itu harus objektif sesuai dengan objek yang senyatanya terjadi, valid, menggunakan alat ukur yang khas ya untuk Sukajadi, sehingga nanti bahasa penjelasannya tidak terlalu ilmiah seperti Weber. Jadi bahasa Sukajadi saja. Tapi bahasanya sederhana, foto-fotonya juga lokal kan. Tapi memiliki makna yang hampir parsimonius ya, parsimonius. Nah, sehingga bahasa sederhana tapi maknanya mendalam, sehingga setara dengan bahasa-bahasa Weber. Bahasa Weber ya, jadi tidak terkesan PW-nya tidak terkesan, tapi lebih pada bahasa sederhana, bahasa yang parsimoni Sukajadi saja, tetapi maknanya bisa menyatarai ya tadi Pak Yudi juga mengatakan kan harus ada generalisasinya. Parsimoninya itu lebih sederhana, ya bahasa ininya sederhana, ya bahasa sederhana, bahasa Sukajadi, tetapi maknanya mendalam gitu kan, parsimonius ya. Nah, maknanya lebih menyetarai ini, tapi tidak terkesan bahasa bahasa yang lebih sophisticated gitu ya, sehingga terkesan bahasa bab 208 halaman 288 itu. Jadi kayak kembali lagi ke bahasa teoretik ya, tapi bahasa yang lokal membumi gitu di Sukajadi. Saya kira bagus ya masukan dari oponen ahli, guru besar, termasuk filantropi juga bahasa lokalnya. Filantropi kan lebih bahasa lokalnya, bahasa Sukajadinya. Apakah sedekah atau apa, kan lebih bahasa lokalnya gitu ya.
Tapi ya nanti mungkin akan diperbaiki, saya kira oleh Promupendus. Jadi itu saja mungkin Pak Pimpinan Sidang, yang pertama ucapan, yang kedua saya kira masukannya seperti dikemukakan oleh para oponen ahli, guru besar dan ketua pimpinan sidang juga sangat bagus. Jadi menggunakan data-data yang lebih objektif dengan ukuran-ukuran yang valid serta reliable. Artinya data yang memiliki ciri itu pasti akan lebih parsimonis ketika nanti ditarik secara digeneralisir secara kuat. Barangkali itu pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Dicatat masukannya ya, atau mau direspon? Sudah dicatat. Baik. Terima kasih Pak Dr. Deden. Yang terakhir ini dari Ketua Promotor Profesor Muhammad Anton Athoillah, MM. Dipersilahkan. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya kepada kandidat yang tetap tidak bisa fait accompli ya. Saya belum boleh menyebutkan Dr. Uus Putria ya. Saya tetap di detik ini masih menyebutkan kandidat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada mulai dari pimpinan sidang, oponen, unsur guru besar, kemudian tim promotor yang ya dalam proses penyelesaian ini kandidat ini kan agak unik ya, terkait dengan perjalanan penyelesaiannya yang asalnya mau lapangan sempat mau ditarik ke pustaka ya karena COVID gitu ya. Tetapi kemudian alhamdulillah dipertemukan dengan channel dengan jejaring yang lebih bisa mengintensifkan kembali apa yang sudah disusun dalam proposal itu. Jadi saya tidak tahu apakah yang bersangkutan ikut nonton atau tidak ya, karena link sempat saya share, tetapi saya tidak tahu apakah masuk atau tidak kepada Pak Wandi ya. Pak Wandi itu adalah PCM Gede Bage. Saya ucapkan terima kasih. Ini mudah-mudahan direkam ya, terekam ucapan saya gitu, dan boleh di crop aja Ibu Putri ya, nanti kirim ke Pak Wandi bahwa saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Dan akhirnya permintaan seperti tadi disebutkan untuk memperoleh data primer langsung dari sumber primer itu berhasil dilakukan oleh Ibu Putri di fase akhir ya, untuk melakukan konfirmasi sekaligus meskipun di sini tidak diungkap ada triangulasi. Di disertasi ini tidak diungkap ada triangulasi secara tegas, tetapi sebetulnya kandidat melakukan triangulasi. Jadi data dari dokumen kemudian dikonfirmasi kepada person ya. Tadi Ibu Putri hanya menyebut responden, padahal sebetulnya tidak hanya responden tetapi informan. Mungkin lupa aja Ibu Putri ya. Iya, betul, Prof. Biasa lah ya, kalau ujian kan lupa itu. Nulisnya di mana juga lupa gitu. Itu seperti itu. Nah, tentu saja saya ucapkan terima kasih terutama bagi para penguji yang tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasannya. Dan kalau saya perhatikan substansinya sama dengan apa yang saya tulis di kolom chat itu. Jadi ketika kandidat menemukan anggap saja keberhasilan sampai-sampai, dan ini juga merupakan kekurangan dari disertasi ini, sampai-sampai nyaris tanpa kritik. Tadi Pak Yusuf menyampaikan itu ya, nyaris tanpa kritik. Itu yang kemudian saya berharap apakah nanti formatnya jurnal seperti yang disarankan oleh Pak Wahyudin ya, Pak Wahyudin, Pak Deden dan sebagainya, atau misalkan nanti dalam bentuk lain ya, postdoc misalnya
temuan ini disempurnakan kembali menjadi karya tulis berikutnya yang menunjukkan ya semacam timeline lah, semacam timeline dari apa yang terjadi di Muhammadiyah Sukajadi itu, dan sekaligus juga melahirkan model yang bisa digunakan oleh cabang-cabang Muhammadiyah lain, termasuk juga organisasi di luar Muhammadiyah. Itu ya. Jadi permintaan saya sebetulnya di situ. Adakah model yang bisa dibangun oleh kandidat? Dan dari model itu, dan kandidat boleh mempatenkan itu. Ya. Kenapa? Karena cabang Sukajadi itu kan dahsyat ya. Kalau kita lihat sisi keberhasilannya. Nah, karena dahsyat, maka sangat layak untuk dibuatkan model. Dan dari model itulah siapapun, organisasi manapun bisa mengembangkan, bisa bahkan mungkin bisa mengadopsi, bisa mengadaptasi, atau bisa mengembangkan model itu untuk diterapkan di organisasi masing-masing, baik Muhammadiyah atau di luar Muhammadiyah. Mungkin itu saja untuk karena di luar forum ini saya sempat berbicara lebih lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Profesor Anton yang telah memberikan komentar serta masukan yang amat berarti. Nampaknya sesi pengujian sudah selesai. Pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan tuntas soal ketepatan para penguji yang amat mengetahui. Selanjutnya, sidang ini akan diskor selama 2 menit untuk menentukan kelulusan Saudara Promopendus. Oleh karena itu, Saudara Promopendus silahkan sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil ujian promosi doktor atas nama Promopendus Uus Putria nomor 31703-10023 berdasarkan kepada nilai-nilai harian, rata-rata ujian disertasi, maka saudara dinyatakan lulus. Kepada saudara Uus Putria diberikan gelar doktor dengan segala hak yang melekat pada gelar tersebut. Saudara Dr. Uus Putria tercatat sebagai doktor ke-508 yang diluluskan pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan doktor ke-96 di bidang studi agama-agama pada pasca sarjana UIN Sunan Gunung Bandung. Disertasi ini dimohon diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan dari para penguji. IPK dan penyebutan yudisium akan disampaikan setelah merespon saran dan perbaikan. Bandung, 29 Desember 2020. Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Supiana MAG ditandatangani. Ketua Sidang Profesor Dr. Mahmud. Demikian pengumuman ini. Dan masih ada satu sesi pemberian tausiah dari promotor. Saya menghaturkan selamat kepada saudara Dr. Uus Putria dan keluarga. Semoga menjadi berkah. Baik, yang terakhir dipersilahkan kepada salah seorang promotor untuk menyampaikan kepada doktor yang baru kita luluskan. Prof. Anton, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jadi, mohon maaf mungkin lebih panjang mukadimahnya daripada tausiahnya. Kan syukuran. Ya, jadi yang pertama saya ucapkan selamat ya. Sekarang selamatnya selamat karena sudah bertambah 3 huruf di depan ya. D, R, dan titik. Semoga bertambah berkah dengan bertambahnya 3 huruf itu dan bisa lebih memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Menjadi dokter adalah titik awal self study, belajar bukan akhir dari studi. Jadi awal studi itu sebetulnya ketika kita menjadi dokter. Dan nanti ukuran keberhasilan kita, apalagi kalau dihubungkan dengan hadis tadi, mohon maaf, karena background saya adalah hadis, gitu. Seberapa besar kontribusi kita bagi kemanusiaan, manfaat dari apa yang kita lakukan kepada kemanusiaan, sehingga saya berharap, betul-betul berharap kepada Dr. Uus Putria ini untuk mulai membuat roadmap ke depan perencanaan sampai pada jenjang tertinggi. Karena kalau kita lihat CV, Dr. Uus Putria adalah berprofesi sebagai dosen fungsional. Ya, sudah dapat EIDN-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah, sekarang pangkatnya? Lektor. Nah, ketika lektor sudah doktor, maka memiliki hak untuk loncat langsung menjadi guru besar selama syarat dan ketentuannya terpenuhi. Nah, itu. Jadi ini tausiah saya tidak hanya ke Dr. Uus Putria, tapi juga ke dokter-dokter yang lain yang kebetulan berprofesi sebagai dosen, maka itu adalah hak dan silakan hak itu diambil, ya silakan hak itu diambil. Bukan GB-nya, bukan, ya, tetapi substansi dari GB itulah yang kemudian bisa kita kembangkan bersama. Untuk tausiah-tausiah lainnya mungkin nanti kita bisa lakukan bersama lah ya, juga oleh kita semua ya, oleh kita semua, para dosennya, para pembimbingnya, dan semua kolega yang ada di kampus tercinta ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq, nasr minallah wa fatun qarib, wa basyiris sabirin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Anton selaku Ketua Promotor. Nampaknya ujian terbuka atas nama Uus Putria sudah selesai. Saya pada tempatnya menghaturkan terima kasih kepada para promotor dan oponen ahli serta guru besar. Saya hormati Profesor Dr. Anton Athoillah, Dr. Effendi, Bapak Dr. Yusuf Wibisono, kemudian Prof. Dr. Asep Muhyiddin, Pak Dr. Dodi Estruna, Pak Dr. Wahyudin Dharma MAG, Pak Dr. Muhammad Dede Rodiana MAG, atas perhatian dan kebaikan hati serta waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan ini. Terakhir mohon maaf jika dalam mimpin sidang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sambil memohon ridho dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sidang senat terbuka dalam rangka ujian promosi doktor atas nama Uus Putria pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Prof, ya. Mohon maaf, mohon izin boleh minta ke lantai 4. Di lantai 4 itu ada spanduk